Halo, selamat sore Bapak Ibu pelanggan Witatur dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam acara Wita Talk. Ya, jadi ini merupakan acara perdana kita dalam masa new normal ini. Nah, tema dalam acara kita kali ini adalah traveling di masa new normal. Tujuannya adalah untuk sharing nih kepada Bapak Ibu dan update apa saja sih yang kita perlukan untuk traveling sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan lagi nih, nama saya dengan Stefani yang akan membantu acara ini selama 30 menit ke depan. Nah, tapi Bapak Ibu, Stefani tidak sendiri di sini. Stefani ditemani oleh Pak David selaku Senior Sales Manager di Witatur. Selamat sore Pak David. Selamat sore Stefani. Apa kabar nih Pak? Luar biasa kabarnya. Luar biasa ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, sahabat Wita yang ada dimanapun. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada hari ini, kesempatan ini ya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi nih ke dalam acara ini ya Bapak Ibu selama 30 menit ke depan bersama saya, David dan Stefani ya. Lumayan nih Pak ke partisipannya, nggak nyangka juga walaupun ini acara perdana kita gitu ya. Banyak juga ya ternyata ya. Banyak juga nih, nggak nyangka ya. Iya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kira-kira ada pertanyaan, di bagian screen-nya Bapak Ibu di Zoom itu ada untuk question ya, untuk chat. Jadi Bapak Ibu bisa tekan di situ dan masukkan pertanyaan gitu ya. Jadi selama kita berjalan Bapak Ibu bebas boleh bertanya gitu ya. Nah, kalau gitu kita masuk nih ke topik. Boleh nih ya Pak ya, boleh, mulai nih ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol-ngobrol santai ya, karena ya. ini terima kasih juga nih kepada tamu-tamu udah mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Pak. Hari ini hari Jumat loh. Iya, betul. Iya, hari kerja. Nah, David, paling mau nanya nih. Iya, apa tuh? Kita kan kemarin habis PSBB, ya kan? Betul. Terus semua sempat terhenti, semua kegiatan pariwisata sempat terhenti. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang nih dengar-dengar kita udah bisa traveling. Betul. Apa benar tuh Pak? Kita betul udah bisa sekali, naik pesawat. Betul sekali. Jadi kita memang sekarang sudah sedikit buka, ya, khususnya untuk traveling yang mau domestic trip. Itu sudah mulai bisa nih, Steph. Jadi selama dari kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan di mana dunia pariwisata mengalami yang namanya lockdown. Betul. Kemana-mana susah gitu ya, Steph. Bahkan kita pun juga di rumah terus self karantin, karantina mandiri kan. Saya yakin Bapak Ibu juga WFA di rumah sama. Ya, Pak, betul, WFH. Dan kita kalau nggak salah baru buka 1 bulan yang lalu ya, Steph. 10 Juni, Pak. 10 Juni kita baru buka, baru sebulan yang lalu. Karena memang bertepatan dengan bulan lalu memang beberapa airlines khususnya. Jadi makanya kenapa kita buka dan kita hadir kembali secara kantor, secara fisik ya. Karena memang airline sudah membuka penerbangannya sampai sekarang. Dan dalam masa COVID sekarang ini beberapa airlines ya yang kita tahu ya, Steph ya, seperti national carrier kita ya, flag carrier kita, bahkan beberapa perusahaan swasta yang berhubungan sama penerbangan itu sekarang jemput bola nih, Steph. Jemput bola. Mereka sekarang berlomba-lomba untuk menarik customer, menarik penumpang ya untuk mulai traveling lagi. Tapi ya masa-masa sekarang ini memang udah waktunya nih Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua kepengen traveling kan. Dan saya yakin juga Stefani juga udah gatel gitu ya. Sudah Pak, udah lama nggak naik. Udah lama ya. Saya traveling terakhir tahun lalu, Steph. Tahun lalu saya traveling terakhir. Semenjak itu tahun ini saya belum traveling lagi karena memang kan awal tahun sudah kena sudah mulai COVID-19 begitu ya. Jadi kita belum sempat traveling lagi, dan ada angin segar yang dibawa oleh pemerintah ya, di mana pemerintah mulai melakukan yang namanya pelonggaran sedikit dalam segi penerbangan juga ataupun dari segi traveling. Dan saya yakin ini kesempatan yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya, termasuk kita semua, untuk mulai traveling lagi, Steph. Oke, jadi pesawat-pesawatnya sudah mulai buka ya Pak ya? Sudah. Apakah beroperasi normal Pak? Contohnya nih kan Stefani dari Palembang nih. Jakarta Palembang itu biasa mungkin sehari ada 10 kali penerbangan gitu. Cukup apakah banyak. Frekuensinya akan sama gitu Pak? Oke, kalau bicara soal pengaturan frekuensi penerbangan pesawat memang sekarang berbeda dibanding yang masa-masa normal. Kita bicara mengenai new normal, ya, kenormalan baru, di mana beberapa slot penerbangan itu ada yang di-adjust, disesuaikan oleh pihak maskapai, dan juga pengaturan segala macam disesuaikan. Karena ini kan mengarah pada protokol kesehatan, Steph. Jadi kita tahu yang namanya protokol kesehatan. Jadi sekarang yang namanya naik pesawat itu harus memenuhi beberapa protokol kesehatan. Ya, dari segi tempat duduk, ya, dari segi kebersihan, ya, higienisnya semua diatur. Ya, maka itu ada pengaturan slot juga, frekuensi penerbangan. Ya, jadi
penerbangan sekarang memang sudah kembali normal, tapi untuk frekuensi penerbangan mungkin tidak sebanyak awal, ya, tidak sebanyak awal. Karena pemerintah juga, pihak maskapai juga sekarang ini dibilang kenapa nggak balik ke awal juga takut marketnya belum siap nih. Oh iya, Saya tahu betul. gini, terakhir saya dapat informasi, Bali itu kalau nggak salah kurang lebih 30 ribuan ya, dia punya tamunya ya, itu jauh sekali, ngedrop sekali dibanding normalnya. Betul. Ya, perharinya ya, jauh sekali normalnya. Nah, kalau misalkan frekuensi pesawatnya banyak, kalau penumpangnya belum siap atau belum ada kan percuma, gitu ya. Oh, Maka berarti diatur. diatur nih ya Pak ya? Betul, makanya diatur supaya bagaimana caranya si pesawat ini nggak kosong-kosong banget, tapi juga nggak boleh penuh-penuh banget, Steph. Makanya itu pihak maskapai harus jeli, ya, mengatur pesawatnya dalam penerbangan ke Medan, ke Surabaya, kemanapun itu harus jeli dia. Berapa banyak pesawat yang bisa disiapkan supaya nggak terlalu penuh dan juga nggak kosong-kosong amat. Iya, Kalau kalau kosong-kosong amat kan rugi. kasihan juga gitu ya. Bahan Iya. bakarnya ngangkut Betul. 100 orang dengan 200 orang ya sama. Betul. Gitu ya. Betul Oke. sekali. Nah, sebelum kita naik pesawat nih Pak. Iya. Dulu kan kalau kita berangkat ya Bapak Ibu, kita cuman sedia kalau domestik KTP aja. Iya. KTP sama tiket. Betul, sama Ya duit kan? jangan lupa. Sama duit buat jajan. Mesti bawa duit ya. Nah, kalau saya nggak- mau nanya, Ya. masa new normal ini apakah ada persyaratan tambahan? Ya, jadi kalau saat ini ya yang namanya berpergian bagi Bapak Ibu yang hendak melakukan traveling, tentunya harus ada dokumen-dokumen yang dilengkapi sekarang. Salah satunya adalah dokumen kesehatan. Itu wajib tuh, Steph. Dokumen Gimana tuh? kesehatan seperti kayak cek rapid ataupun cek PCR. Itu wajib, itu harus dilengkapi. Ya, tapi kabar baiknya hampir rata-rata semua daerah di Indonesia sudah menerima yang namanya cek rapid dengan Oke. masa berlaku 14 hari. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu beberapa bulan, kalau nggak salah bulan lalu ya, itu dia berlaku hanya 3 hari, tadi cuma 7 hari, ya. Tapi sekarang semua sudah berlaku 14 hari, yang namanya cek rapid ataupun cek PCR, ya. Tapi khusus untuk Bapak Ibu yang mau ke daerah Biak, itu cek itu hanya berlaku 7 hari. Dan khusus Bapak Ibu yang mau ke daerah Papua, ya Jayapura, itu hanya bisa cek PCR, tidak bisa tes rapid. Oke, nah Bapak kan tadi sebut nih ada rapid test, ada PCR. Boleh tahu nggak sih Pak bedanya apa? Beda. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bedanya apa, tapi ya kalau yang namanya rapid itu kan tes cepat, dia mengambil darah dari jari, ya, di mana hasilnya akan keluar reaktif atau non reaktif, ya. Kalau cek PCR itu di swab yang lewat lubang hidung ya, itu dia akan di swab, dia akan diambil punya mukusnya atau lendirnya untuk dicek. Nah, kurang lebih hasilnya itu akan keluar 1 sampai 3 hari. Kalau Oke, tes PCR. berarti prosesnya lebih lama lebih kalau lama, yang lebih lama PCR. PCR, lebih cepat yang rapid. Nah, makanya waktu itu sempat di bulan lalu itu hampir rata-rata beberapa rute menggunakan PCR. Nah, ini sempat menjadi komplain juga oleh para penumpang. Kenapa mesti disusah pakai ke Bali? Ke Bali itu pakai PCR loh sebelumnya. Tapi minggu ini ya dirilis dalam minggu ini Bali itu sudah bisa pakai rapid. Oh, jadi singkat ya Pak ya? Iya, pakai rapid aja udah bisa. Tapi tetap kalau Bapak Ibu masuk Bali jangan lupa itu ada form yang mesti dilengkapi. Begitu. Oke, Nah, yang kedua, Steph, selain hasil tes kesehatan, yang kedua yang Bapak Ibu mesti lengkapi adalah CLM sekarang. CLM. Ya, Corona Likelihood Matrix. Dulunya adalah SIKM, kalau Stephanie tahu. Oh ya, surat izin Betul. keluar masuk. Tapi sekarang sudah nggak pakai. Nah, Bapak Ibu, apa sih bedanya SIKM sama CLM? Ya, kalau CLM itu sebetulnya pra. Sebelum dia mengajukan SIKM, harus mengisi CLM. Ya, jadi pradokumen yang harus dilengkapi. Nah, tetapi kayak nggak gitu jalan. Ya, pergubnya masih ada, pergub nomor 60 ya yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur kita masih ada. Tapi ini tidak lagi menjadi acuan sekarang SIKM. Ya, yang dipakai yang peranya nih, yang peranya itu namanya CLM. Jadi dia itu kayak semacam screening awal, Steph. Baik. Ya, screening awal. Jadi Bapak Ibu dalam mengisi CLM itu diharapkan harus benar dan jujur. Ya. Itu online Pak atau isi Lewat formulir? aplikasi. Gampang dong. Mudah sekali, Steph. Jadi Bapak Ibu tinggal download, namanya aplikasinya itu di Jaki, ya, JAKI. Itu bisa download lewat kita punya handphone, baik itu di Google ataupun di App Store. Ya, bisa di-download. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal masukin, ya. Masukin dia punya menu CLM, isi dia punya keterangan, isi dia punya screening. Ya, setelah itu Bapak Ibu akan dapat barcode. Nah, di barcode itu Bapak Ibu tinggal bawa pakai handphonenya cukup kok.
Ya, tinggal bawa pakai handphone, nanti di airport nanti tinggal di scan. Oh, di scan aja. Saya nggak perlu cetak nih, Pak ya? Sebetulnya nggak perlu wajib cetak, ya? tapi kalau Bapak Ibu merasa saya masih old fashion nih, nggak nyaman kalau nggak bawa kertas kan bisa Iya, begitu ya. takut Nggak error apa-apa. nih handphonenya. Ya, takutnya handphonenya error atau handphonenya mati. Saya tetap mau bawa kertas, nggak apa-apa, bawa aja. Tinggal Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu download, dia punya barcode, itu otomatis akan Bapak Ibu akan dapat barcode dan Bapak Ibu bisa langsung ya bawa kertasnya ke bandara itu ya. Itu namanya CLM. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu juga harus isi sama yang namanya itu e-hack. E-hack. E-hack ini juga sama aplikasi juga. Makanya sekarang udah mudah Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa bepergian itu susah. Sebenarnya mudah. Ya, dengan Bapak Ibu mendownload dia punya dari Jaki e-hack, Bapak Ibu sudah bisa bepergian. Dan jangan lupa tes rapid tadi ya. Nah, e-hack itu adalah semacam kartu karantina, kartu karantina kesehatan ya, electronic health alert card. Di situ Bapak Ibu tinggal masukin data segala macam data diri ya, dia punya rute mau kemana ya, nomor penerbangannya berapa ya, dan setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya barcode lagi. Barcode lagi. Barcode. Saran saya, Steph, Bapak Ibu semua isi itu semua sebelum keberangkatan. Jangan pas di bandara takutnya ngantri. Betul. Iya, jadi dipersiapin semuanya. Walaupun kita tahu ya kalau yang namanya di bandara itu sendiri ada yang namanya tes rapid juga sudah ada, Steph. Jadi Bapak Ibu kalau yang belum sempat tes rapid, buru-buru mau tes rapid di bandara juga udah bisa. Letaknya di mana tuh Pak? Di terminal 2, di terminal 3 itu juga sudah ada Bapak Ibu ya. Itu yang disiapkan oleh pemerintah juga ya. Bahkan kalau memang Bapak Ibu ada yang mau drive thru tes rapidnya itu bisa yang di daerah Suwarna, itu dekat di daerah food court-nya, dekat SPBU Sel. Di situ ada satu tempat buat drive thru Bapak Ibu tes rapidnya. Oh, jadi mudah ya Pak ya, Mudah dan sekali. hasilnya juga di saat itu juga Mudah gitu sekali. ya. Nah, khusus Bapak Ibu yang penumpang mungkin Lion Air, ini perlu diketahui juga Bapak Ibu ya. Karena penumpang Lion Air ini dapat privilege di mana Bapak Ibu cukup bayar 95.000. Untuk rapid test Pak? rapidnya, iya, Rp95.000, murah. Jadi ini khusus penumpang Lion Air tapi Bapak Ibu ya, grupnya termasuk Batik dalam hal ini. Bapak Ibu cukup bayar 95.000 untuk melakukan tes rapidnya. Bisa di kantor Lion ataupun bisa di klinik-klinik yang ditunjuk sama Lion Air ya. Oh baik, Begitu. jadi dipermudah juga gitu ya Pak Betul, ya? karena mereka sama berlomba-lomba. Karena yang namanya airlines itu sama jemput bola. Betul. Kamu tahu kondisi sekarang ini, ya kita nggak tutup mata lah, Steph. Yang namanya corona ini dampaknya buat pariwisata besar sekali. Betul. Ya, di mana-mana sekarang hotel tutup, ya kan? Lalu mau wisata kemana tutup. Banyak yang pedagang kecilnya juga cukup sengsara. Ya. Jadi mau nggak mau kita dorong, jadi pihak partner ya dalam hal ini maskapai, pihak hotel semua sekarang berlomba-lomba nih Steph untuk menggayat kembali nih para saling penumpangnya. support juga dengan Saling travel support. agent gitu harus, ya Pak ya? Harus. Nah maka itu Steph, kita banyak sekali promo sebetulnya Steph, banyak sekali promo. Jadi kalau momen-momen yang tepat buat traveling, sekarang momennya tepat banget loh sebetulnya. Untuk sebenarnya kalau kita nggak berani jauh-jauh dulu, kita bisa staycation. Staycation, bahasanya keren. Gitu, betul. buat weekend Iya, gitu ya Pak ya? Staycation aja, nggak usah jauh-jauh. Saya dapat informasi tadi ya lewat saya punya tim, itu Bandung, Padma, Bapak Ibu mungkin tahu Padma ya. Padma itu kan rata-rata harganya cukup mahal ya, Padma Bandung ya. Cuma 900 ribuan. Lumayan ya Pak ya? 900 ribuan Bapak Ibu nginep di Padma, ya udah termasuk breakfast loh. Ya, momen ini ya, ini momen di mana pihak partner, ya pihak prinsipal, hotel maupun airlines itu berlomba-lomba mulai promosiin lagi gitu ya Pak tentunya ya? dia mengandeng agent, ya, Betul, ya lewat kita juga sih, saya ujung-ujung. Oh iya ya. betul juga. Nah Pak, balik lagi nih Pak, karena kita sudah bisa traveling domestik. Nah, kita kan kalau di Jakarta kan kita ada namanya social distancing, ya kan? Sedangkan kita tahu kalau naik pesawat mepet-mepet Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Dulu mungkin ya naik pesawat mepet-mepet ya, tempat duduknya kadang-kadang paling benci duduk di tengah tuh. Iya, apalagi di tengah. Kalau misalkan saya keluar kota, keluar negeri, kalau duduk di tengah kayak kesannya gimana gitu loh. Apalagi kalau kanan kiri saya besar-besar badannya kan. Iya, kejepit. Kejepit, aduh. Tapi kalau sekarang yang saya tahu, ya yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, ada sebuah protokol di mana harus ada jarak di dalam pesawat. Di dalam pesawat itu dibatasi maksimal kapasitasnya itu 70-80%. Bahkan dari Garuda sendiri juga saya dengar di row belakang itu sengaja dikosongkan khusus untuk ruangan karantina di atas pesawat loh. Oh ya. baik. Jadi ini semacam protokol kesehatan pesawat di mana ada pembatasan jumlah penumpang supaya ada jarak distancing. Tapi kalau yang satu keluarga gimana pertanyaannya? Nah itu nanti per satu kode booking, Steph.
First atau quarter booking diatur bagaimana supaya nanti tim yang di bandara diatur supaya duduknya tetap berdekatan. Ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa saya juga dapat informasi dari teman saya yang ada di salah satu perusahaan penerbangan. Ini mungkin informasi yang saya bisa bagikan. Ternyata Bapak Ibu, yang namanya setiap pesawat terbang itu memiliki namanya HEPA filter. Gimana tuh Pak? Mereka cukup canggih. Jadi bawaan pabrik ya, kalau misalkan Airbus apa segala macam ya, itu bawaan pabrik mereka punya namanya HEPA filter. Ya, jadi yang namanya pesawat itu punya penyaring udara penyaring ya. udara di dalam pesawat ya. Mereka kan kalau misalkan kamu naik pesawat nggak berisik gitu kan ya. Betul. Tapi sebenarnya mereka punya saringan udara tuh lagi berjalan ya. Dalam satu hari itu ya dalam 1 jam itu saya pernah baca juga artikel kurang lebih sekitar 20 sampai 30 kali mesin itu akan bekerja untuk menyaring. Jadi segala virus, bakteri itu akan terserap, akan terjebak ke dalam saringan tersebut. Dan kita naik pesawat juga harus pakai ini Pak, masker ya? Nah, itu harus ya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ketika naik pesawat terbang, jangan lupa nih, pastikan sehat, itu penting loh, Steph. Ya, jadi kemarin ada cerita ini ya. Ceritanya adalah Bapak ini mau bepergian ya, ada satu tamu mau berpergian. Bapaknya udah rapid test belum tuh? Dokumen lengkap, Steph. Rapid test ada ya. Udah ngisi, udah punya segala macam lah, EHC lah, apa segala macam ya, bawa ID, tiket sudah ada semua. Tapi begitu screening awal di bandara adalah cek suhu. Cek suhu nggak taunya di atas 38. Padahal hasil rapid testnya non-reaktif. Non-reaktif. Kenapa tuh Pak? Nggak boleh? Nggak boleh. Suruh pulang, silakan pulang. Padahal kan mungkin demam. Cuman bisa demam biasa cuma atau flu doang, atau mungkin demam, mungkin kurang tidur, ya kan bisa. Nggak boleh pulang. Maka dari itu Bapak Ibu perlu perhatikan ketika Bapak Ibu lagi bepergian kemanapun, ya khususnya yang menggunakan alat transportasi umum seperti hal pesawat terbang ataupun kereta api, pastikan Bapak Ibu ya dalam kondisi sehat. Itu penting sekali, Steph. Jadi kondisi sehat dan dokumen-dokumen itu dilengkapi, itu menjadi syarat utama. Baik, jadi tadi ada dokumen CLM online, terus ada IHAC online, terus surat keterangan sehat itu kita memang harus tes dulu ya harus Pak tes ya. Dulu. Kalau buru-buru bisa di airport. Bisa di gitu airport, ya. bisa. Nah, tapi dari 3 dokumen ini ternyata tidak cukup, kita tetap jaga kesehatan karena ada screening di airport. Ada screening di awal, betul sekali ya. Ada yang nama cek suhu segala macam. Nah, setelah cek suhu jangan lupa Bapak Ibu bawa masker wajib loh ya. Kita di kantor juga sama ya, Steph ya. Kita kok lagi nggak pakai masker. Oh iya nih, dikasih gini yang tadi juga, Steph. Oh iya, tapi Bapak sehat nih Pak? Sehat saya, Steph. Nggak usah khawatir, saya sehat ya, Steph. Udah rapid test kemarin saya dengar. Sudah sehat, saya tenang aja saya mah. Sehat luar biasa. Oh luar biasa. Pokoknya yang penting perhatikan suhu tubuhnya tetap sehat ya, lalu jangan lupa pakai masker kemanapun. Di pesawat juga wajib pakai masker ya. Betul. Wajib pakai masker di dalam pesawat. Kemarin juga ada penumpang yang tidak memakai masker di pesawat, ditegur sama pramugarinya, tetap harus pakai ya. Juga jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan menjaga kebersihan tangan, itu penting, Steph. Kebersihan tangan juga harus dijaga. Nah, kita bicara soal kebersihan di dalam pesawat, ini informasi juga kepada Bapak Ibu semuanya. Kayak Garuda sendiri ya, kita punya National Flight Carrier, kan dia Garuda Premium ya, kan sifatnya premium service. Iya. Kalau kita ketahui Garuda itu sangat memperhatikan dia punya kesehatan juga. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu dapat dia punya penyajian makanan mungkin pakai alat yang sekali pakai, mohon dimaklumi, mohon dimengerti. Bukannya dulu artinya, kan yang stainless. Iya. Karena memang ini kan untuk peraturan protokol kesehatan. Iya, yang baru. Iya, jadi penggunaan alat makanan sekali pakai, lalu apronnya juga sekali pakai, itu semua sudah diatur semua sama pihak maskapai. Kalau nggak mereka kena sanksi, Steph. Betul. Ya, tujuannya supaya penumpang nyaman dan aman ketika bepergian. Betul. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan silakan masukkan ke dalam kolom chat. Jadi kita akan pilih sekitar 3-4 pertanyaan. Silakan. Nah, sambil nunggu pertanyaan nih Pak. Ya. Kira-kira nih, mungkin kan ini kita masih bekerja ya. Nanti kalau misalnya Bapak lagi cuti, masa-masa baru ini mau kemana nih Pak? Aduh, itu sebenarnya udah dari kemarin-kemarin pengen jalan-jalan. Tadinya saya kepengennya ke Singapura, Steph, sebetulnya. Jadi ada rencana sama keluarga mau Singapura, tapi ya apa kata lah karena ada corona begini kan jadi nggak bisa. Ya, tapi dengar Singapura juga udah mau buka perbatasan lagi sih, dengar ya. Karena kita tahu bahwa beberapa negara nih yang udah buka perbatasan seperti Dubai ya sudah mulai buka buat turis, lalu ada Maldives juga sudah mulai buka buat turis ya. Tapi kalau bicara Indonesia sendiri, kalau Steph ini tema saya maunya tuh yang dekat-dekat aja dulu, Steph.
Oh, udah Staycation kedengeran aja. aja. Staycation aja ya. Iya, ke Bandung, oke, Bandung ya, sambil kulineran di sana, ajak Oke. anak-anak jalan ngafe, ya kan? Betul, asik banget. Pak, kebetulan Yoi. kita ada pertanyaan nih sebentar. Saya Oke, pengen cek dulu. Apakah aman staying di hotel di daerah di domestik? Nah, nyambung tuh sama yang Bapak mau liburan. ya, ya, Aman nggak sih Pak staycation? aman, aman. Saya punya teman hotel salah satu dari grup hotel, kemarin saya cuma ngobrol-ngobrol juga. Hotel itu juga sangat menjalankan protokol kesehatan. Jadi ingat ya, ketika hotel itu, Bapak Ibu ketika mendownload yang namanya e-hack, ya, mendownload yang namanya apa tadi Jaki, jangan lupa ada satu yang download Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi, ya. Ketika Bapak Ibu download itu semua, ya ternyata tuh hotelnya itu ketahuan ada yang COVID, ditutup tuh hotel. Oh, baik. Jadi kan hotel juga mereka takut screening. dong. Iya, jadi takut juga Betul, ya. makanya di hotel juga dicek. Ada pengecekan suhu segala macam dan juga di hotel itu ada pembersihan disinfektan kamarnya setelah dipakai sama si tamu dia akan dibersihkan segala macam ya supaya dipastikan bebas dari virus. Supaya tamu yang datang pun juga merasa aman. Iya, Oh, ini udah dinetralisir. betul, Gitu ya, Pak ya. betul Nah, sekali. kemudian ada pertanyaan kedua. Apakah semua maskapai sudah membuka penerbangan? Nah, contohnya tadi yang pesawat reguler kita tuh udah Iya. buka tuh ya berarti ya. Sebetulnya penerbangan maskapai itu rata-rata memang hampir semua buka. Tapi Internasional? pertanyaannya buat siapa? Gitu kan ya. Boleh kan nih David nih pengen jalan-jalan, Stefandi pengen ke Jepang. Boleh nggak? Boleh nggak tuh? Nggak boleh, Stef. Oh, nggak Nggak boleh? boleh masuk. Kecuali saya undangan atau saya pejabat ya atau memang saya itu adalah dalam hal ini untuk keperluan kesehatan, dokter gitu ya, untuk panggilan pemerintah itu boleh silakan. Ini untuk, maaf Pak, ini untuk domestik atau internasional Mas? Kalau internasional, Oh, ini untuk internasional. internasional. Baik. Tadi kan pertanyaannya boleh nggak internasional? Iya, Internasional hampir rata-rata penerbangan sudah buka, tapi untuk siapa? Ya, Oh, tapi kalau misalkan baik, Bapak Ibu baik. yang tadi saya bilang Dubai, Bapak Ibu Dubai, apakah Bapak Ibu ke tadi apa yang Dubai itu ya? Sekarang udah boleh. Bapak Ibu yang mau ke Dubai, ke luar negeri, boleh silakan. Tinggal jangan lupa tes PCR. Oh, baik. Jadi kalau ke luar Harus tes negeri PCR. harus tes PCR. Dubai deh yang paling dekat. Kan Iya. saya paling dengar Dubai udah buka, Maldives udah buka. Iya, yang penting tes PCR kalau ke luar negeri. Jangan lupa baliknya juga harus tes PCR. Kalau Bapak Ibu baliknya nggak tes PCR di Indonesianya, di Jakartanya, itu akan mengalami beberapa screening. Oh, screeningnya gimana tuh Pak? Tes Dimasukin rapid ke juga. Wisma Atlet apa gimana nih? Enggak, ya minimal kalau Bapak Ibu sudah pulang di luar negeri. Makanya saya sih saat ini sebenarnya menyarankan lebih banyak bayarnya di domestik dulu sebetulnya kalau saya sarankan. Tapi kalau Bapak Ibu yang udah kepengen ke luar negeri, pasportnya udah lama nggak dipakai nih, Iya. berdebu pasportnya. Udah mau lama pakai. nggak apply Iya visa, kan? Pak. Udah lama nggak kosong gitu, ya kan? Nah, Bapak Ibu mau ke luar negeri silakan. Tapi jangan lupa, ketika Bapak Ibu ke luar negeri jangan lupa untuk tes PCR dulu. Kalau tidak di Jakarta itu akan melakukan tes screening yang cukup banyak. Ya, dari tes rapid, habis itu tes screening. Setelah tes rapid, tes screening, Bapak Ibu harus dikarantina. Harus dikarantina. Dikarantinanya bisa di yang berbayar ataupun yang gratis. Yang gratis silakan karantina di Wisma Pademangan, pemerintah punya, atau yang berbayar di hotel. Atau paling dekat di Hotel Swiss Bell yang di airport itu paling dekat itu berbayar, tapi silakan tunggu karantina di sana selama beberapa hari sampai hasil tes PCR keluar. Baik, jadi sekarang tes PCR itu esensial ya Pak ya? Harus kalau luar negeri ya. Kalau Ya, luar domestik negeri. kebanyakan rapid, kecuali yang Jayapura tadi. Kebetulan sama nih, ini kita ada pertanyaan ketiga dan ternyata Bapak sudah jawab juga nih, syarat pergi untuk internasional dan domestik gitu ya. Kalau yang internasional yang tadi PCR sangat penting. Penting PCR Ya. dan jangan lupa IHK juga mesti diisi. IHAK-nya juga mesti Ya, diisi. Ya, ya. sebetulnya mah hitung-hitung kayak apply visa Pak, ya Iya, kan? iya, iya, Tapi ini apply lebih visa. gampang ada Lebih online gampang, semua online. gitu. Nah, kemudian nih Pak, ada pertanyaan lagi. Apa tuh, Steph? Rapid test hanya saat pandemi saja? Hanya saat pandemi saja? Heeh. Saat ini kita nggak bisa jawab. Yang pasti yang namanya virus corona sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa virus ini tuh pada dasarnya sudah pernah ada dan menurut saya untuk hilang itu nggak mungkin. Sama halnya kayak Ebola, sama halnya kayak virus TBC, sama halnya kayak mohon maaf virus HIV. Ada di tengah-tengah kita dan nggak mungkin bakal hilang. Pertanyaannya bagaimana kita sebagai setiap warga negara manusia menjaga kesehatan badan kita. Ya, saat ini memang masih tetap dibutuhkan yang namanya cek rapid masih tetap dibutuhkan. Sampai kapannya saya nggak bisa jawab. Karena peraturan berubah-ubah terus, Steph. Betul, betul. Berubah terus. Yang tadinya butuhnya PCR sama rapid, sekarang rapid doang. Yang tadinya rapidnya cuma berlaku 3 hari, 7 hari, sekarang sampai 14 hari. Bahkan yang tadi Berubah SIKM terus. berubah jadi Dari CLM. CLM Iya. gitu ya. Ya, jadi ya ditanya sampai kapan akan berakhir, mungkin ya, mungkin ini akan berakhir kalau memang kita sudah siap dalam memasuki masa normal yang baru. Ya. Oke, Pak, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari tamu kita kayaknya nanya nih, mau ke Bali.
Oke, kalau ke Bali prosedurnya banget ya. gimana nih Pak? Ke Bali. Jakarta ke Bali. Di Yang pasti Balinya di Jakarta tadi suruh siapin dokumen. Dokumen tadi ya, Dan CLM, CLM, IHAC, ya, dan rapid rapid test. testnya. Nyaman Lalu di Bali. pas sebelum ke Bali, Bapak Ibu tolong isi satu yang namanya itu adalah dia punya websitenya Bali, Pemprov Bali, ya, cek diri namanya. Isi di situ itu ada semacam form yang harus diisi oleh Bapak Ibu untuk masuk ke Bali. Ya, itu 100 syarat masuk Bali. Online juga? Online juga, di website ya, lewat handphone juga bisa, isi aja ya, namanya cek diri. Itu untuk masuk ke Bali. Begitu juga untuk masuk beberapa beberapa kota di Indonesia, ada beberapa kota yang menggunakan surat-surat izin untuk masuk, seperti Merauke, ke Ambon, ke Gorontalo, ya, itu juga perlu pakai surat izin. Dicek aja, Bapak Ibu tinggal cek sama travel consultant-nya, tinggal cek sama frontliner yang biasa Bapak Ibu berhubungan, dokumen-dokumen ataupun syarat-syarat yang dibutuhkan ketika masuk ke dalam sebuah daerah. Kita dengan siap sedia akan membantu. Harus gitu ya. siap Harus kita. dong. Oke. Pak David, terima kasih nih, ternyata nggak berasa udah sekitar 30 menit kita jalan. Keasikan ngomong nih, kebiasaan guiding mungkin sih Bapak ya. Saya nggak berasa loh. Kurang ya, Steph? Kalau bisa lebih, Steph. Kalau bisa lebih ya, nanti tenang Pak. Nah, ya. Bapak Ibu tenang saja, kita akan ada sesi berikutnya dan kebetulan kita akan ada video teaser nih setelah acara ini. Nah, kita akan cerita tentang domestik, paket domestik apa sih yang lagi booming gitu ya. Nanti di sesi berikutnya nih Pak. Betul. Gitu ya. Tapi pesan saya terakhir. Oke, boleh buat tamu? Boleh. Oke, Bapak Ibu mungkin ya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang namanya traveling saat ini itu sudah cukup aman. Ya, yang penting protokol kesehatan Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu lengkapi jalankan. Dan pastikan Bapak Ibu mengecek selalu dia punya prosedur-prosedur sebelum berangkat. Ya, pastikan itu ya. Jadi saya mengencourage Bapak Ibu yang mau jalan-jalan ataupun yang mau traveling sekarang, waktunya. Ini waktunya yang tepat ya, apalagi pada diskon semua, lagi pada banting harga. Ini mendingan saya beli juga nih hari ini ya, sebelum pada habis boleh ya. juga, tapi hati-hati ya. Oh iya, tetap dokumen tetap perlu ya. Iya. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena ini acara perdana kita, jadi kita sangat mohon feedbacknya dari Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner. Nah, kuesionernya di mana? Itu kita sudah masukkan di dalam link di chatnya Bapak Ibu, gitu ya. Jadi jangan lupa diisi Bapak Ibu. Nah, kemudian saya juga mau mengingatkan bahwa Witatur ini sudah buka dari hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai 15.00. Tentunya dengan protokol kesehatan baru ya Pak. Betul. Dicek suhu, terus harus pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan ya, cuci tangan. Itu kita juga sudah sediakan di depan ya Pak ya. Betul, di Witatur ada. Nah, jadi maksudnya kita juga menyesuaikan diri, ya kan? Hari ini yang masuk kantor juga nggak penuh Pak, ya kan? Kita gilir-giliran. Tapi tetap work from home ya, teman-teman work from home tetap membantu dan melayani setiap customer dari rumah. Betul, walaupun kita nggak di kantor, tapi tetap hati kita buat customer. Hati kita buat Bapak. Iya. Ya, apalagi pelanggan setia. Harus. Walaupun dari rumah tetap kita bantu, ya. Baik. Kalau gitu terima kasih sekali Sama-sama. waktunya nih Bapak Ibu. Jangan lupa ya nonton videonya setelah ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk partisipasinya selama 30 menit ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Stephanie tahu Bapak Ibu kita itu pelanggan kita tuh sibuk-sibuk. Pasti. Gitu ya. Nah, pesan-pesan dari kita, stay safe, stay healthy, plan your trip with Witatur. Bye-bye. Bye-bye.